Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome back to Enthusiastics. It's me Tomo. This time I'd like to share material about request. Nah, apa itu request? Request itu artinya permintaan ya. Di video saya sebelumnya tentang giving command atau instruction ya, memberi perintah. Situ saya menjelaskan sedikit perbedaan dari command atau perintah dengan request atau permintaan. Jadi kalau command kemarin saya katakan dia harus frontal ya, to the point dan memaksa. Sehingga di situ kita cuman butuh verb base, verb one, kata kerja bentuk pertama aja. Kemudian udah sebenarnya itu aja cukup. Kalau memang itu kata kerja yang butuh objek ya sama objek. Misal kalau bilang larilah itu ya run atau runway ya. Runway jadi kabur ya. Bukan runway, run ya, run, katakan run. Kalau kata kerja itu kata kerja, contoh kata kerja yang dia nggak butuh objek. Kalau kata kerja yang butuh objek, misalnya eat, nah eat the bread, makanlah roti itu, nah kayak gitu. Udah gitu aja, nggak usah ditambah tolong, nggak usah ditambah bisakah kamu, nggak usah ya, karena itu akan berubah jadi request nanti, bukan command. Nah, kalau request ini kebalikannya. Jadi kalau request ini justru nggak boleh to the point ya, harus agak bertele-tele, harus agak panjang. Nah, itu request. Kenapa kok harus bertele-tele, harus agak panjang? Supaya dia tidak frontal, tidak terlalu memaksa ya. Jadi bedanya command sama request itu. Nah, perlu kita pelajari di sini karena apa? Terlepas dari masalah bahasa ya, banyak orang yang keliru, saya rasa masih belum paham. Jadi kadang-kadang orang tuh ketika nggak bisa bedakan antara perintah dan meminta ya, nggak bisa bedakan antara perintah mana yang permintaan, dia jadi salah, keliru ketika mau minta tolong tapi maksanya kayak merintahkan, orang jadi nggak enak gitu. Rasanya ini kok orang perintah sih kan, padahal dia minta tolong. Jadi perlu kita pahami di sini ada perbedaan yang sangat mendasar ya. Jadi apa sih bedanya? Kalau request atau permintaan itu kayak perintah yang dipanjangkan, ini dibuat bertele-tele tadi ya, tidak boleh to the point. Karena kenapa? Ternyata kalau kalimatnya kita buat nggak frontal, tidak bertele-tele, to the point, dipanjangkan, semakin panjang itu malah semakin sopan. Ternyata orang menangkapnya semakin sopan. Kayak contoh misal nih, kita bilang ada teman, misalnya kita mau ngomong ke teman kita, mohon maaf nih sebelumnya, saya pengen ngomong sesuatu tapi bukan maksud apa-apa, saya bukan mau nyinggung perasaan kamu ya, enggak. Jadi gini, menurut pendapat saya pribadi, ini saya loh ya, bukan orang lain, nggak tahu kalau orang lain ya, tapi kalau menurut pandangan saya pribadi, wajah kamu itu kayaknya nggak terlalu ganteng ya. Misal kayak gitu, dia ngomong kayak gitu. Nah, ini bandingkan sama yang kedua nih. Misal temennya ngomong, kita ngomong sama teman kita, bro, muka lo jelek. Nah, kayak gitu. Apa persamaan kedua kalimat ini ya? Samaannya sama kurang ajar. Bedanya ya, yang pertama yang ini dia lebih nggak frontal ya, yang ngomongnya udah pakai mukodimah panjang lebar. Terus bagian terakhir juga dia bilangnya nggak ganteng. Nah, nggak ganteng ini kan sebenarnya sama aja dengan jelek ya, cuman dia nggak to the point gitu loh. Bandingkan dengan yang kedua ini to the point, lo jelek. Itu kan dia udah kurang ajar, frontal lagi kan. Jadi yang pertama, contoh pertama ini lebih sopan daripada contoh kedua ya, meskipun sama-sama kurang ajar sebenarnya, tapi setidaknya yang pertama ini dia menyampaikannya halus gitu.
lebih bisa diterima, ya nggak diterima, ya bisa diterima juga sebenarnya, ya kurang ajar ya, ya setidaknya lebih sopan ya. Nah itu makanya kalau orang orang mau minjem duit orang mau minjem duit itu kan kadang-kadang mukadimahnya panjang ada yang bilang gitu, udah lama nggak kontak-kontakan tiba-tiba ngechat atau SMS, apa kabar nih ya gitu ya, udah ngomong panjang lebar, ujung-ujung jadi gini bro butuh duit nih nah gitu. Itu contoh ya, jadi semakin panjang tuh konon katanya semakin sopan kayak gitu, makanya itu perlu dipanjangkan. Nah untuk request ini ada beberapa jenis ya, jadi ada asking for thing, nanti bisa dibagi lagi jadi asking for thing, asking for help, asking for permission, macam-macam. Tapi saya akan bahas request secara general di sini. Nanti untuk yang spesifik akan saya bahas di video tersendiri mungkin ya. Nah, tadi bagaimana cara kita membuat request? Sederhana tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi panjangkan ya. Kita bisa awali dari membuat command dulu atau perintah. Nah, misal ini saya akan pakai bentuk kalimat perintah open the door. Nah, bukalah pintunya, open the door. Nah, saya akan pakai contoh kalimat ini saja, jadi nggak akan saya ganti. Kita lihat nanti supaya bisa membandingkan keseluruhan. Yang pertama, contoh tambahan apa sih yang bisa kita berikan untuk membuat kalimat perintah menjadi kalimat permintaan ya. Pertama adalah please. Please ini macam-macam artinya, bisa tolong, bisa berarti silahkan, tapi tergantung konteks ya. Untuk konteks ini request ya, saya rasa lebih cocok pakai tolong ya. Nah, please ini bisa ditaruh di depan, bisa taruh di belakang. Jadi misal kita kalimatnya open the door, bisa please open the door atau open the door please. Nah, artinya tolong buka pintu. Nah, kayak gitu. Kalau silahkan buka pintu agak kurang pas ya. Jadi makanya tolong buka pintu. Yang pertama itu, yang kedua pakai can you. Nah, contohnya can you open the door. Nah, itu artinya bisakah kamu buka pintunya. Kenapa ini dianggap sopan? Karena open the door, can you ini kan dia menanyakan, bentuknya interrogatif ya. Dia menanyakan kemampuan, bisa atau enggak. Jadi enggak ada seolah memberikan opsi di situ. Bisa enggak gitu. Kalau command kan dia nggak ngasih opsi, langsung open the door. Meskipun masih tetap bisa dibantah ya, tapi kalau can you ini kan dia masih ngasih opsi di awal, seolah-olah seperti itu. Kemudian yang ketiga kita bisa pakai will you ya. Will you bisa. Will you open the door? Nah, will you open the door for me? Misalnya. Bisa, akankah kamu buka pintu? Bukan akan ya, lebih ke bisakah kayaknya. Meskipun will artinya akan, tapi kalau di Indonesia kayak akankah kamu buka pintu agak aneh. Jadi tetap diartikan bisa. Ya, seperti yang sudah saya sering katakan bahwa ketika kita menerjemahkan bahasa, kita nggak bisa mengartikannya secara tekstual ya. Harus kita pahami cocok nggak kalau di bahasa ini gitu, kita alih bahasa tuh, bahasa yang kita tuju, yang mau kita terjemahkan, hasil bahasa yang kita tuju itu cocok nggak. Kalau akankah kayaknya nggak cocok gitu, jadi lebih ke bisakah. Yang ke berapa tadi? Please, can you, will you, could you open the door. Nah, could you open the door ini kan could itu bentuk lampau dari can ya, tapi ini nggak ada hubungannya dengan tenses. Dia dianggap lebih sopan dari can. Jadi bentuk yang lebih sopan dari can you adalah could you open the door. Nah, ini saya kurang tahu juga kenapa kok could you bisa dianggap lebih sopan dari can you ya. Kalau mau cocok logi ya, mungkin lah ya, nggak tahu ini benar atau enggak.
Mungkin karena could ini terlepas dari tenses ya, could you kan nggak diartikan terus jadi bisakah, apakah dulu kamu bisa buka pintunya, nggak. Dia diartikannya konteksnya tetap present ya, apakah kamu bisa buka pintunya, cuma dianggap lebih sopan dari can you. Mungkin karena could itu bentuk lampau jadi lebih lama gitu ya, lebih panjang, lebih bertele-tele, nggak langsung banget karena dari dulu ya, nggak tahu ya, itu cocok logi aja ya. Tapi yang jelas could you itu lebih sopan dari can you, dianggap lebih sopan ya. Ini tadi saya cuma cocok logi aja ya, bukan, saya nggak mengatakan seperti ya memang begitu, nggak. Apa mungkin ya, ini saya cuma penasaran itu aja. Mungkin next time saya bisa tanya-tanya yang lebih paham terkait ini ya, asal usul dari could you. Kalau could you dianggap lebih sopan dari can you sih. Kalau saya nemu nanti saya share di video selanjutnya ya. Kemudian ada would you. Nah, kita di berapa ya? Please, can you, will you, could you, would you kelima. Nah, would you open the door? Artinya juga diartikan bisakah kamu buka pintunya. Nah, would di sini adalah bentuk lampau dari will ya. Tapi sekali lagi nggak ada hubungan dengan tenses, dan dia meskipun bentuk lampau dari will lebih cocok diartikan bisakah. Bisakah kamu buka pintunya? Dapatkah kamu pintunya? Kalau akankah ya tadi juga kurang cocok kalau di bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ya, yang keenam. Yang keenam ini kita punya kombinasi. Nah, kombinasi maksudnya apa? Jadi si please tadi ini bisa digabungkan dengan yang keempat lainnya. Dalam arti satu-satu ya, misal please sama can you, please sama will you tadi. Kayak gitu. Contohnya, can you please open the door? Atau can you open the door please? Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa please tadi, seperti saya sudah katakan bahwa please itu bisa ditaruh di depan atau di belakang dari perintah aslinya, kalimat perintah yang awalnya dipakai. Tapi dia nggak bisa di depannya can you dan teman-temannya barusan. Ya, jadi mungkin gampangnya kita buat dari kalimat perintahnya dulu, misal open the door, please-nya dimasukkan. Kalau mau kombinasi loh ya, please-nya dimasukkan, bisa taruh depan, bisa taruh belakang. Please open the door atau open the door please. Nah, kayak gitu. Kemudian baru tambah can you. Jadi can you open the door please atau can you please open the door, kayak gitu. Kalau mau pakai will you, ya, will you please open the door? Will you open the door please? Could you open the door? Could you open the door please? Would you open the door? Would you open the door? Would you please open the door? Would you open the door please? And so on. Kayak gitu. Oh iya, terkait will you ya, sebenarnya masih agak ragu-ragu soalnya jarang dipakai kalau will. Kalau can you, could you sama would you udah sering. Cuman yang will ini sebenarnya saya agak ragu-ragu, tapi kalau saya ingat-ingat ada juga orang bilang will you marry me or something like that, meskipun itu request sih maksudnya. Tapi ya nanti silakan kalau misalnya ada yang kurang sepakat bisa tulis di komentar ya, nanti kita bisa bahas di lain video saya selanjutnya. Oke, jadi tadi saya list ya, to sum it up. Jadi yang pertama, kalau kita mau menambahkan, saya ringkas semuanya aja. Ada perbedaan mendasar antara command and request. Jadi kalau command itu lebih frontal, kalau request itu nggak boleh frontal ya, harus dipanjangkan. Request bisa dibentuk dengan command yang dipanjangkan, dibuat tidak langsung bertele-tele, bentuk interrogatif atau dikasih tambah tolong kata please tadi. Kemudian what else? Oh iya, dia bisa ditambahkan 6 tadi. Yang pertama tadi please, yang kedua can you,
Yang pertama please, yang kedua can you, yang ketiga will you, could you, would you, atau kombinasi tadi, kombinasi please dan teman-temannya. Nah, I think that's all. Yeah, thanks for watching. If you like this video, don't forget to hit the like, share, and subscribe button. See you next time on my next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.